Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang barisan dan deret geometri. Oke, kita mulai aja barisan dan deret geometri. Kalau dikatakan barisan geometri adalah barisan bilangan dengan rasio tetap. Rasio itu adalah selisih perbandingan dua suku yang berdekatan. Jadi kalau barisannya saya misalkan U1, U2, U3 sampai dengan UN, maka R-nya dapat dicari U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan dan seterusnya UN per UN kurang 1. Kalau misalkan U1 itu adalah A, berarti R sama dengan U2 per A. Kalau kita kali silang, berarti U2 sama dengan AR. Kalau R-nya sama dengan U3 per U2, U2 tadi sudah dapat AR. Kalau kita kali silang kali R, berarti AR kuadrat. Berarti U3 sama dengan AR kuadrat. Sehingga barisan U1, U2, U3 dan seterusnya bisa berubah menjadi A, AR, AR pangkat 2 dan seterusnya. Yang terakhir AR pangkat N kurang 1. Jadi UN-nya sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti kalau ditanyakan U10, berarti U10 N-nya 10, berarti AR pangkat 10 kurang 1, berarti AR pangkat 9. Oke, kita akan latih beberapa soal. Jika 2K kurang 5K kurang 4 10 kurang 3K membentuk suatu barisan geometri berurutan, nilai K sama dengan berapa? Kita sudah punya tadi rumus U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Berarti U1 nya 2K kurang 5, U2 nya K kurang 4, U3 10 kurang 3K. Kalau kita masukkan berarti K kurang 4 per 2K kurang 5 sama dengan 10 kurang 3K per K kurang 4. Kalau kita kali silang berarti K kurang 4 pangkat 2. Kita uraikan menjadi K kuadrat kurang 8K tambah 16. Kalau ini kita kali silang berarti 2K kali 10 20K. 2K kali minus 3K minus 6K kuadrat. Minus 5 kali 10 minus 50. Minus 5 kali min 3K tambah 15K. Kalau minus 6K kuadrat kita pindahkan ke kiri, berarti tambah K kuadrat 7K kuadrat. Ini 20K tambah 15K, 35K. Kalau pindahkan ke kiri, jadi minus 35K. Kurang 8K minus 43K. Kalau minus 50 kita pindahkan ke kiri, berarti jadi tambah 50. Tambah 16 sama dengan 66 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti 7K kurang 22 kali K kurang 3. Kalau K kurang 3 sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 3. 7K kurang 22 sama dengan 0, berarti K sama dengan 22 per 7. Oke? Jadi, kalau sudah dapat ini, bisa kita tinggal selesaikan aja. Kita ambil lagi beberapa contoh. Tentukan suku ke-10 dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat suku pertamanya 2, rasionya tadi suku kedua dibagi suku pertama, berarti 4 per 2 sama dengan 2. UN tadi rumus AR pangkat N kurang 1, berarti suku ke-10 N-nya 10, berarti AR pangkat 9. A-nya tadi 2, R-nya 2, berarti 2 kali 2 pangkat 9, atau sama dengan 2 pangkat 10. Berarti sama dengan 1024. Kalau kita ambil lagi contoh yang lain, atau kita teruskan dulu dengan deret geometri ya. Deret geometri adalah jumlah barisan geometri. Jadi ada beberapa rumus untuk mencarinya tergantung persoalan yang kita hadapi. Ya. Kita misalkan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Bisa kita cari dengan cara manual, yaitu dengan cara menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN.
Tapi itu kita bisa pakai kalau barisannya sedikit. Kalau barisannya banyak, maka tidak terlalu efektif. Maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A kali A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, dengan R itu mutlak lebih besar dari 1. Artinya adalah kalau R-nya lebih besar 1 atau R-nya lebih kecil dari minus 1. Kalau harga mutlak R lebih besar 1, maka dikatakan barisan itu adalah barisan yang divergen. Artinya makin lama makin besar. Kalau saya buat contohnya 2, 4, 8, dan seterusnya, itu makin lama makin besar, maka dikatakan dia divergen. Rumus yang ketiga adalah Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini kita pakai jika mutlak rasionya lebih kecil dari 1. Ini artinya adalah R-nya berada di antara min 1 dan 1. Barisan yang seperti ini disebut namanya adalah konvergen. Makin lama makin kecil. Kalau saya buat contohnya misalnya 1,5, 1/4, dan seterusnya, makin lama makin kecil. Nah, jadi tergantung kepada persoalan yang kita hadapi, rumus mana yang harus kita pakai. Yang pasti rumus ini harus kita ingat. Kita akan buat beberapa contoh soalnya dulu. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan berikut. Jadi 2, 4, 8 kita lihat ini pasti adalah geometri dengan 4/2 sama dengan 8/4. Rasionya sama. Oke, jadi berarti kita pakai, karena kita lihat ini makin besar, berarti kita pakai Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya sama dengan 2, R-nya 4/2 sama dengan 2. Tinggal masukkan ke rumus ini, N-nya tadi 10, berarti 2 kali 2 pangkat 10 kurang 1/2 kurang 1. Kalau 2 pangkat 10 sama dengan 1024 kurang 1, hasilnya 1023. Kali 2 berarti 2046. Kemudian kita lihat lagi contohnya yang lain pemakaiannya. Pada suatu barisan geometri diketahui U2 sama dengan 8 dan U5 sama dengan 64. Maka jumlah 8 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S8. Oke, kita cari aja. Kalau S8 itu berarti A kali R pangkat 8 kurang 1 per R kurang 1. Berarti kita butuh R. Kita cari dulu. Kalau U5 itu tadi AR pangkat 4 sama dengan 64. Kalau U2 sama dengan 8, U2 sama dengan AR sama dengan 8. Cara terbaik mencari A dan R itu adalah dengan cara bagi yang di bawah dengan yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga 64 dibagi 8 sama dengan 8. AR pangkat 4 dibagi AR sama dengan R pangkat 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti R-nya kita dapat sama dengan 2. Kalau R-nya sama dengan 2, masukkan aja ke salah satunya. Ke sini juga boleh. Tapi kita pakai yang paling kecil aja. Berarti kalau R-nya 2, A kali 2 sama dengan 8. Berarti A-nya sama dengan 8/2 sama dengan 4. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. A-nya tadi 4, R-nya 2, N-nya 10 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti kalau 2 pangkat 10 tadi 1024 kurang 1 sama dengan 2023 kali 4, berarti hasilnya 4092. Selanjutnya kita lihat lagi tentang suku tengah. Syaratnya suku tengah itu adalah bahwa barisan geometrinya harus ganjil. Kalau genap tidak bisa kita tentukan. Berbeda ketika kita belajar dengan statistika. Kalau di statistika, baik jumlah datanya genap maupun ganjil, suku tengahnya bisa ditentukan. Tetapi kalau pada aritmetika dan geometri, harus barisannya ganjil. Jadi karena ganjil, saya ambil aja misalnya U1, U2, U3. Kita tadi punya rumus U2 per U1 sama dengan U3 per U2.
Kalau kita kali silang berarti U2 kuadrat. Sama dengan ini kali silang U1 kali U2. Sehingga U2 kita dapat adalah akar dari U1 kali U3. Kalau supaya berlaku secara umum, saya misalkan U1 itu A, U2 T, U2 UT, U3 UN. Maka kita dapat UT sama dengan akar A kali UN. Oke, jadi gampang rumusnya, ini harus diingat ya. Proses mencarinya yang ini. Ya. Kita akan ambil contoh. Diketahui barisan geometri K tambah 3, K tambah 1, K kurang 3 adalah merupakan tentukanlah suku tengah barisan tersebut. Oke, tadi kita sudah punya rumus U kuadrat sama U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. U2 sama dengan K tambah 1. Kemudian U1 K tambah 3. Kalau U3 K kurang 3. Berarti kalau ini kita uraikan K tambah 1 pangkat 2 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kalau ini kita uraikan menjadi K kuadrat kurang 9. Kalau ini kita pindahkan ke kiri berarti K kuadrat kurang K kuadrat 0. Kalau ini berarti di sini tinggal 2K. Kalau ini pindah ke kanan berarti kurang 1. Berarti minus 10. Berarti K-nya sama dengan minus 5. Nah, yang dicari suku tengah. Suku tengah adalah K tambah 1. Berarti K-nya tadi kita dapat min 5. Berarti min 5 tambah 1 sama dengan minus 4. Oke, kita lihat lagi materi berikutnya, yaitu sisipan pada barisan geometri. Jadi kalau saya misalkan barisannya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Di antara dua buah suku yang berdekatan ini kita misalkan sisipkan sebanyak K bilangan. K itu adalah bilangan bulat yang positif. Jadi tidak boleh negatif, tidak boleh nol, tidak boleh pecahan. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita cari rasio yang baru. Rumusnya adalah akar pangkat K tambah 1 dari R. R yang lama tadi bisa kita cari dengan U2 per U1. Jadi UN-nya akibatnya dari ini adalah UN yang baru adalah AR star kali pangkat N kurang 1. Sedangkan SN yang baru adalah A kali R pangkat R star pangkat N kurang 1 per R star kurang 1. Dan SN-nya sama dengan A kali 1 kurang R star pangkat N per 1 kurang R star. Oke. Jadi itu yang berubah adalah UN-nya dan SN-nya. Sebagai contohnya misalnya kalau kita ambil jika pada dua suku berurutan barisan geometri 1/8, 1/8. Disisipkan dua bilangan sehingga membentuk barisan geometri baru, maka suku ke-8 barisan geometri yang baru yang ditanya ya. Jadi kita cari dulu rasionya yang lama. R adalah suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 1 dibagi 1/8 sama dengan 8. Berarti R starnya adalah akar pangkat, karena K-nya tadi 2, ya, K-nya 2, berarti 2 tambah 1, 3. Akar pangkat 3 dari 8 berarti sama dengan 2. Berarti U8 adalah AR pangkat 7. A-nya tadi 1/8 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 bisa kita berubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Sedangkan 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya hilang, tinggal 2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 16. Oke, kita coba lagi. Deret geometri tak hingga. Nah, kalau tadi barisannya adalah barisan deret geometri, ya. Kalau R-nya tadi antara min 1 dan 1 atau biasa disebut konvergen. Kalau N-nya ini sangat besar, maka R pangkat N itu akan mendekati 0. Berarti 1 kurang 0 sama dengan 1 kali A sama dengan A.
Berarti untuk deret tak hingga jumlahnya dapat dicari dengan A per 1 kurang R. Ingat bahwa dia deret geometri tak hingga, syaratnya adalah R berada di antara min 1 dan 1. Dan kalau di soal biasanya disebut konvergen, atau biasa juga disebut mempunyai jumlah. Oke. Jadi kalau kita ambil contohnya misalnya, jumlah tak hingga 1 tambah setengah akar 2 tambah setengah dan seterusnya sama dengan berapa? Jadi suku pertamanya adalah 1, berarti rasionya adalah setengah akar 2 per 1. Atau setengah akar 2, atau saya ubah aja menjadi 1 per akar 2. Berarti A-nya 1, R-nya 1 per akar 2. Berarti 1 per 1 kurang 1 per akar 2. Nah, kalau disamakan penyebutnya ini, berarti kita dapat akar 2 per akar 2 kurang 1. Kalau kita rasionalkan, berarti kalikan dengan bilangan sekawan dari akar 2 kurang 1. Bilangan sekawannya adalah akar 2 tambah 1. Berarti kalikan akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1. Jadi akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar 2 kali 1 sama dengan akar 2. Kalau akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Min 1 kali 1 min 1, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2 tambah akar 2. Selanjutnya kita ambil contoh satu lagi. Deret geometri 2 tambah 2x per x kurang 1 tambah 2x kuadrat per x kurang 1 kuadrat dan seterusnya. Konvergen. Jadi kalau konvergen tadi, maka syaratnya adalah R di antara min 1 dan 1. Yang ditanyakan batas-batas X. Ya. Jadi berarti rasionya kita cari suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 2x per x kurang 1 per 2. Berarti hasilnya x per x kurang 1. Berarti R ini kita ganti dengan x per x kurang 1. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah x per x kurang 1 lebih kecil dari 1. Untuk menyelesaikan persamaan, maka kita harus pindahkan ke sebelah kiri. Berarti menjadi kurang 1. Lalu disamakan penyebutnya, x kurang 1 kali min 1 sama dengan min x tambah 1. Jadi hasilnya 1 per x kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kalau dari sini kita dapat harganya adalah, ini kan positif, berarti positif, negatif, ya. Karena katanya lebih kecil 0 berarti negatif, berarti lebih kecil dari 1. Kemudian arti yang kedua adalah x per x kurang 1 lebih besar dari minus 1. Berarti kita pindahkan ke kiri jadi tambah 1. Kalau kita samakan penyebut, x kurang 1 kali 1 berarti x kurang 1 tambah x 2x kurang 1 per x kurang 1 lebih besar dari 0. Oke, berarti dari sini ada dua pembuat 0, yaitu dari sini x sama dengan setengah, dari sini x-nya sama dengan 1. Menentukan tanda intervalnya kita buat begini, ya. Koefisien tertinggi di atas plus, di bawah plus. Berarti plus kali plus dibagi plus, hasilnya plus. Paling kanan plus, baru berganti minus plus. Nah, berarti penyelesaiannya adalah irisan keduanya. Berarti x-nya lebih kecil dari setengah. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.